Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 15 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada akhir zaman ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, Ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, Ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan
Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pentingnya persatuan. Kita pasti pernah mendengar istilah divide et impera. Itu adalah cara mengalahkan musuh dengan memecah belah terlebih dahulu dan kemudian menguasai. Dalam perjalanan sejarah, kita dengar bagaimana VOC mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, kemudian dikuasai. Dengan cara itu pula, Kekaisaran Roma menciptakan konflik dalam satu bangsa atau kerajaan, menciptakan kelompok-kelompok atau faksi-faksi, dan membuat kelompok-kelompok itu saling berperang, sehingga bangsa atau kerajaan itu semakin lemah dan dengan mudah dikuasai. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Sabda Yesus dalam Injil hari ini. Sebenarnya Yesus mengatakan hal itu untuk melawan orang-orang yang mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan setan untuk mengusir setan, bahwa dengan penghulu setan ia mengusir setan. Namun dari pernyataan itu, kita juga menangkap nilai yang lain, bahwa perpecahan itu jahat, kesatuan itu amatlah penting. Kita ingat bahwa pada malam sebelum ia wafat, ia berdoa, "Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau." Kesatuan Allah Tritunggal menjadi model dan sumber kesatuan yang harus mengikat murid-muridnya. Dalam Tritunggal Maha Kudus, setiap pribadi ilahi berbeda satu dengan yang lain dan unik, tetapi ada dalam kesatuan dan harmoni yang sempurna. Tak ada kompetisi, hanya ada kolaborasi dan sinergi. Karya yang satu adalah karya yang lain juga. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku."
Saudara-saudariku terkasih, sebagai murid-murid Kristus, misi kita di dunia ini adalah mewartakan kerajaan Allah dan mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal dalam relasi kita, dalam keluarga dan komunitas kita. Perpecahan, konflik, dan ketidakharmonisan umat Kristiani sangat merugikan kerajaan Allah. Kesatuan adalah kerinduan hati Yesus bagi murid-muridnya. Merusak kesatuan umat Allah berarti merobek hati dan tubuh Kristus yang adalah gereja. Berusahalah sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.